Baik Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa dunia terus berputar, saudara. Peristiwa terus berganti dan bergerak. Informasi demi informasi kita terima, termasuk informasi terkini ya, bahwa ada COVID varian baru, yaitu Omicron, saudara ya. Yang membawa ketakutan bagi semua orang, yang katanya bisa membawa kematian, saudara ya kan, seperti gambar ini. Ya. Gambar ini adalah kematian, saudara, orang mati di kamar mayat, kamar jenazah, saudara. Dan kalau itu adalah anggota keluarga kita pasti sedih sekali. Dan kita pengen supaya orang itu bisa dapat kesempatan sekali lagi lah. Ya, bangkit, bangun untuk bisa menemani kita. Apalagi kalau mungkin perginya tiba-tiba mendadak, nggak ada pesan, nggak ada kesan. Kita pengen supaya dia bangun, saudara. Nah pertanyaannya, bisa nggak ya? Kalau saya perintahkan dia bangun, saudara, bisa. Ya. Bangun, saudara. Itu di film. Kita mimpikan itu terjadi dalam kenyataan, bukan? Kesulitan, krisis demi krisis yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Datang silih berganti, nggak pernah habis rasanya. Kita pengen itu berakhir. Apalagi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus, saudara. Dan saudara, inilah yang kita suka dari kehidupan orang Kristen, ya kan? Suka akan pertolongan Tuhan melalui mujizatnya, saudara ya. Apalagi dalam saat krisis dan genting dalam hidup kita. Krisis di dalam saat-saat genting, di dalam saat-saat yang penting dalam hidup kita, saudara. Seperti dalam peristiwa pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana adalah pernikahan yang penting, saudara, bagi orang Yahudi. Yang dilaksanakan kurang lebih 1 minggu. Berturut-turut. Dan salah satu menu yang paling penting, saudara-saudara, yaitu anggur. Kalau kita menu yang paling penting di dalam cat food itu adalah cukyok, cunyu, ya. Apalagi? Tunyu. Ya, makanan dari babi, ya. Itu pasti anhoshiro, ya kan? Kalau nggak ada itu nggak sah tuh pesta. Nah, bagi orang Yahudi dalam tradisinya, saudara, Plinius dan Horatius mengatakan, seorang sejarah budaya kuno, bahwa memang anggur di zaman itu, saudara, merupakan anggur yang diperlukan sekali. Terutama di acara pesta. Nah, ada krisis di acara ini, di mana anggurnya habis. Dan acara masih di tengah jalan. Itu krisis. Masalah yang besar terjadi, anggur habis. Itu malu. Ibarat kata pesta kita, anak kita menikah, ya kan? Kita sendiri menikah, makanan habis di tengah jalan. Gimana? Cukyok, cunyu, tunyu, semua udah keluar. Makanan yang mewah-mewah udah keluar, saudara. Babi hong udah keluar ya. Babi hong sama tunyu bedanya apa ya? Beda-beda tipis lah ya. Bedanya di nama aja ya. Sudah keluar semua. Dan mana habis? Mau pesan lagi. Wah, ini situasi krisis dalam kehidupan pernikahan di Kana, saudara. Kalau hari ini kita ibaratkan, kita bukan sedang krisis anggur. Karena waktu masuk pintu kita dapat anggur. Dan sebentar lagi kita minum anggur. Perjamuan kudus. Hari ini krisis kita itu adalah krisis di kantong. Hari ini krisis kita itu krisis di toko. Krisis dalam dunia pekerjaan, betul nggak? Krisis dalam relasi. Krisis dalam persoalan suami istri. Persoalan pekerjaan, persoalan anak muda yang sedang membangun masa depan, pekerjaannya gimana? Krisis bagaimana anak muda menunggu jodoh, jodohku belum tiba, padahal dia sudah nyanyi, jodohku, kemanakah kau pergi? Oh, begitu loh, gak datang-datang jodohnya. Krisis yang bertubi-tubi, yang bagaikan kita berada di atas ujung tanduk, yang salah sedikit saja, jatuh di telur, pecah. Itu krisis. Namun puji Tuhan dalam pernikahan di Kana ini, saudara, Tuhan Yesus yang hadir melakukan mujizatnya, saudara. Air tawar berubah menjadi air anggur manis. Keren ya. Saudara, sehingga kita bertanya-tanya, mengapa ada mujizat yang terjadi dalam resepsi nikah di Kana?
Kok bukan terjadi di KKR? Kok bukan terjadi pada khotbah di bukit? Kok bukan terjadi di bait Allah? Di momen dan event yang penting, saudara, kok bukan terjadi di gereja? Saudara, jawabannya sederhana. Karena Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dimanapun, dia sanggup melakukan mujizat. Amin. Amin, saudara. Di tempat ini, di sana, sini, sono, apapun itu dia sanggup melakukan mujizat. Amin. Kok kurang yakin ya? Amin. Yang berikut adalah Yesus ingin menyatakan siapa dirinya di hadapan murid-muridnya. Yesus ingin menyatakan siapa dirinya di hadapan murid-muridnya, saudara. Itu keren banget. Memerlukan sebuah tanda. Ingat ketika bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir, dari kekafiran, maka Allah menyertai. Allah menyertai dengan tiang awan, tiang api. Allah menyertai dengan mujizat. Allah menyertai dengan perlindungan. Sehingga bangsa Israel yang kafir itu melihat Allah ada. Allah menyatakan dirinya. Allah bekerja dan Allah berkuasa. Ada tanda. Oh ya, tapi sekali lagi, tanda itu belum tentu sama dengan salvation. Tanda itu belum tentu sama dengan orang percaya. Tanda itu belum tentu sama dengan orang menyerahkan diri kepada Tuhan. Alkitab membuktikan, sejarah membuktikan. Bahkan di tengah-tengah mujizat yang luar biasa, bangsa Israel dijuluki sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Dan generasi pertama yang menyaksikan mujizat yang spektakuler itu, yang berlawanan dengan hukum-hukum alam, itu namanya mujizat. Mereka semua mati di padang gurun. Tidak sampai ke tanah perjanjian. Kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara, yang ketiga, Yesus membuktikan bahwa era mesianis sedang terjadi melalui mujizat-mujizatnya. Yesus perlu menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia Mesias yang diurapi, yang dijanjikan Tuhan itu. Yohanes, saudara, mencatat 7 tanda mujizat yang Yesus lakukan agar pembacanya percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, 7 mujizat yang spektakuler di dalam Injil Yohanes. 7 mujizat yang luar biasa. Apa itu, saudara? Saudara, kalau mujizat itu harus spektakuler kayak gitu musiknya. Kasih tepuk tangan. Tuhan Yesus kita dahsyat. Iya. Saudara, di dalam Injil Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 dikatakan di sana dengan jelas. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini tujuan daripada 7 tanda mujizat. 7 mujizat yang dilakukan Yesus di Injil Yohanes. Sengaja Yohanes hanya mencatat 7 dalam tradisi Yahudi itu sempurna, sempurna. Ada banyak sekali. Yohanes mencatat 7 saja yang spektakuler yang sudah kita lihat tadi, saudara. Supaya orang tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dia anak Allah, dia Allah yang perkasa, dia Tuhan yang menjadi manusia yang tinggal di antara kita, yang diam di antara kita, begitu dekat dengan kita, sehingga kita bisa memanggil dia Aba, ya Bapa. Sebuah panggilan termesra, panggilan termanis antara seorang anak kepada Bapa. Dan itu disematkan di dalam diri Yesus yang bisa kita panggil Bapa, Tuhanku, Guruku, Penolongku. Wow, saudara, bahagia sekali kita, saudara. Rasa-rasanya kalau kita punya Yesus gak ada lagi yang kita perlukan kali ya. Saudara, namun pertanyaannya begini. Mengapa mujizat Tuhan Yesus seperti pernikahan di Kana itu seolah-olah sulit terjadi dalam hidup kita hari-hari ini? Itu kan, betul gak? Itu yang kita tanya. Kalau kita baca di Alkitab luar biasa begitu spektakuler, sekarang mana? Kok COVID itu datang berjilid-jilid? Kenapa kok nggak selesai-selesai nih? Krisis datang silih berganti. Rasanya kita iri kalau kita baca Alkitab, saudara. Mengapa, saudara? Karena kok di Alkitab itu luar biasa ya. Tuhan bekerja, Tuhan melakukan perkara yang ajaib, saudara. Dan kita kok enggak ya? Lalu orang mulai berkata, itu kan zaman Alkitab, zaman sekarang enggak lah. Orang mulai ragu dengan kuasa Allah. Orang mulai ragu dengan kuasa Tuhan. Orang mulai tidak percaya mujizat. Saudara, sekarang saya tanya, saudara percaya mujizat tidak? Percaya. Kenapa tidak terjadi padamu?
Anda bilang, yang benar. Ya udah percayanya setengah deh. Saudara percaya mujizat? Percaya bahwa Tuhan berkuasa? Amin. Namun mengapa tidak terjadi padamu? Dan padaku juga. Nah itu dia biar adil ya. Kalau gitu gimana ya? Lalu kita bilang, oh ya. Saudara, saya percaya mujizat. Sampai hari ini mujizat terjadi. Sampai hari ini Tuhan masih ada. Dan selama Tuhan itu ada, maka di sanalah mujizat itu ada. Amin. Ini harus Anda jawab dengan kuat. Amin. Kecuali Tuhan sudah nggak ada. Masih ada jawaban. Kenapa? Karena masih ada. Masih ada Tuhan. Begitu. Masih ada Tuhan. Tuhan itu identik dengan mujizat. Kita yang nggak identik dengan mujizat, saudara. Kita penerima mujizat. Kita mengalaminya, saudara. Oleh sebab itu, mari kita lihat bersama-sama apa sih makna di balik peristiwa mujizat di pernikahan di Kana ini, saudara. Sehingga kita mengalaminya, kita dibanjiri oleh kebenaran firman Allah. Sehingga kita tidak lagi berkata, oh itu kan di zaman Alkitab. Aku nggak bisa. Tuhan udah jauh dari kita. Saudara. Apa saudara makna yang pertama? Kristus berdaulat dan berkuasa atas seluruh hidup kita. Saudara, kalau kita mau lihat pernikahan di Kana, saudara, sebenarnya Yesus ingin menyatakan bahwa dia berdaulat, berkuasa penuh atas seluruh hidup kita. Saudara, ayat 3-4, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Ada penafsir berkata, seolah-olah Yesus melakukan mujizat karena dipaksa Maria. Enggak. Tapi apa makna saatku belum tiba, saudara? Saatku belum tiba ini ingin menyatakan bahwa Yesus bertindak berdasarkan pengetahuan dan kehendaknya, bukan berdasarkan desakan manusia atau oleh keadaan dan situasi sekelilingnya. Ini harus kita tahu. Saatku belum tiba, apa yang akan kubuat bukan karena engkau yang suruh. Sorry. Aku tahu kapan aku harus melakukannya. Aku tahu saat-saat kapan aku harus melakukannya. Saudara, sehingga yang kedua kita bisa menemukan bahwa Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan manusia. Ia bertindak berdasarkan pengetahuannya. Ia tahu apa yang terbaik dari semua yang kita butuhkan. Ia tahu waktu yang terbaik. Saudara, waktu yang terbaik. Kalau kita lagi kepepet, saudara, kita pengen buru-buru, betul nggak? Sehingga tak jarang muncullah kebaktian seperti ini. Saya nggak tulis nama gereja di sini ya. Menghargai gereja lain, saudara ya. Menghargai gereja tetangga. Tapi ini iklan, Minggu 1 Desember 2019, KKR Mujizat, kesembuhan ilahi dan pelepasan krisis ekonomi. Cocok banget dengan kita hari ini, amin. KKR Pujian dan Mujizat, kesembuhan ilahi dan pelepasan resesi ekonomi. Rabu 26 Februari 2020, jam 18.30 WIB. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada yang hadir nggak di sini. Saudara, apakah seperti itu? Saudara, kita seringkali memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat. Pertolongannya pada kita, bukan? Tuhan cepat dong. Ini terlalu mano, terlalu pelano. Ngai sudah mang-mang ini. Ini kok man-man. Cepat-cepat apa sih? Pak Sipin? Ya, udah cepat-cepat. Kok ini lambat? Ya, aduh ya. Akhirnya kita mau ngatur Tuhan. Kalau kita buat KKR seperti begini, ini atur Tuhan namanya. Apalagi seperti ini. Ya, kita membangkitkan orang mati, saudara. Ya, udah banyak peristiwa, udah tidak asing di telinga kita. Malah mempermalukan ya. Tidak dapat kejutan di rumah duka Jelambar. Percobaan membangkitkan, malah mempermalukan. Saudara, ini orang yang pengen mengatur Tuhan. Dan terjadi juga di gereja tertentu, saudara. Gembala sidangnya mau dibangkitkan. Gak disebutkan gereja lagi ya. Jadi sopan. Bersahabat khotbah ini. Tidak sedang menjelekkan siapa-siapa, enggak. Tapi saya ingin memberitahukan kebenaran. Bahwa mujizat disalahartikan, disalahgunakan. Mujizat itu karya Allah. Sempurna. Bertentangan dengan hukum alam. Sakit tiba-tiba sembuh. Langsung gak pakai bertahap. Mati tiba-tiba bangkit. Langsung gak pakai bertahap, gak pakai dipijit-pijit. Angin ribut tiba-tiba lenyap. Mendadak, tiba-tiba itu mujizat. Bertentangan dengan hukum-hukum alam, itu mujizat. Dan yang hanya bisa buat itu ya Tuhan.
Kita nggak bisa mengkondisikan Tuhan untuk melakukan mujizatnya, Bapak Ibu Saudara. Keliru kita kecewa. Ya hari-hari ini kan ada banyak juga orang ya yang membuka kesembuhan ilahi, ya benar nggak? Datang begitu kan, pergi. Ya ada di Sulawesi, ada juga di Kalimantan, ya Kalimantan Timur ada juga, Balikpapan dan seterusnya. Itu terkenal sekarang. Dan akhirnya orang pergi ke sana bukan mencari Tuhan, tapi mencari orang. Mengejar mujizat. Jadi pengejar mujizat, saudara. Akhirnya tidak mengejar Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Kenapa? Karena mujizat itu bukan sulap atau sihir. Yang bisa kita kondisikan, kita buat. Ayo hadir, aku akan pertunjukkan padamu kuasa Tuhan. Tidak usah ditunjuk-tunjukin, saudara. Tuhan itu berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Nggak perlu kita show off. Bahkan Yesus sendiri pun katakan, mokong kitia. Ngai sembuhkannya, mokong kitia. Betul nggak? Pernah tahu firmannya? Mokong kitia. Jangan bilang-bilang. Jangan kasih tahu. Santai, nanti ada waktunya. Nggak usah pamer, nggak usah. Artinya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Seperti lagu tadi, karena dialah Allah, saudara. Wow. Saudara, saya percaya sekali bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sambil kita menanti waktu Tuhan itu, saudara, ada proses yang terjadi di sana. Sehingga kita semakin mengalami Dia, kita semakin mengalami Dia, kita semakin menikmati Dia, kita semakin sungguh-sungguh tahu bahwa Dia Allah yang sempurna. Allah yang datang kepada kita secara pribadi, menyentuh kita dengan kebenaran firman Allah. Ya minggu lalu kita sudah baca ya, kita sudah dengarkan bersama-sama, saudara. Tinggal dipraktekin aja tuh, ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia acap kali tak sabar menanti jawaban Tuhan atas pergumulan di hidupnya, nggak sabar. Ya, inilah manusia, saudara. Abraham tak sabar menanti janji Tuhan untuk memberi keturunan kepadanya, akhirnya mengambil jalan pintas untuk memperoleh keturunan. Nggak sabar dia. Gak sabar menanti Tuhan. Tuhan sudah berjanji, engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai. Mana Tuhan? Sudah puluhan tahun aku menanti, mana Tuhan? Istriku sudah mati pucuk, Tuhan, mana janjimu? Akhirnya dia pakai jalan pintas. Kita seringkali mau pakai cara manusia dalam hidup ini. Kita nggak tahu bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya jalan, Tuhan punya rancangan yang sempurna atas kehidupan kita. Yang kedua, saudara, makna peristiwa mujizat di Kana adalah Kristus tahu melakukan yang terbaik untuk hidup kita, begitu loh. Seringkali tuh kita ya, kalau kita datang ke dokter, dokter aku tuh sakit jantung dokter. Enggak, Anda sakit lambung, jantung dokter. Dokter jawab, yang dokter tuh saya tuh kamu sih, ya kan? Yang dokter tuh ngai penyi ya, jantung dok, jantung ngai berdebar-debar ya, kalau nggak berdebar nih mati yo. Napasnya sesak-sesak, iya itu lambung. Karena ada gas membesar, menutupi dan menghalangi paru-paru dan bahkan juga rongga di bagian jantung, sehingga jantungmu berdebar-debar, napasmu sesak. Tapi saya simpulkan jantung dok. Berdasarkan apa kesimpulanmu? Berdasarkan perasaanku dok. Begitu ya kan saudara ya. Saudara, Kristus tahu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa buktinya? Mari kita lihat. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, mari kita lihat. Anggur yang disiapkan itu 6 tempayan, sama dengan 450 sampai 690 liter air anggur. Pertanyaannya, anggurnya itu beralkohol atau tidak? Kalau beralkohol kita akan berkata, puji Tuhan, haleluya. Saudara, kata-kata Yunani tentang anggur ini bisa dikatakan anggur berfermentasi yang diragikan dan juga anggur yang murni. Bisa. Saudara, kalau ada 650 liter, 690 liter, saudara katakan 600 ya. Ini sudah namanya apa itu kalau orang pesan ulang namanya apa tuh kalau di perdagangan Pak? Apa repeat order nih? Ini udah seri yang kedua kan? Udah habis nih yang pertama. Jadi minimal mereka udah minum masing-masing 1,5 botol. Kalau tambah ini lagi jadi 1,5 botol lagi, jadi 3 botol saudara ya kan. Saudara, Yesus melakukan yang baik, kata si petugas panitia itu. Engkau menyediakan yang terbaik, anggur yang terbaik. Yang terbaik ini apa saudara? Yang terbaik ini saudara, harus baik dalam kualitasnya, baik dalam manfaatnya, baik dalam dampak moralnya. Itu baik. Kenapa saudara? Karena bahasa yang dipakai di situ adalah kalos.
Kata Yunani yang dipakai untuk kata baik dalam anggur ini adalah kalos. Mirip dengan agathos. Kalos. Kalos ini saudara, kalau kembali lagi dalam penelitian dalam buku sejarah budayawan kuno Plinius dan Horatius, dia memperlihatkan bahwa anggur yang terbaik adalah anggur yang dimasak atau anggur yang fresh. Yang airnya keluar, yang gulanya belum dipecahkan oleh proses peragian atau fermentasi. Itu anggur yang baik. Yang ketika diminum tidak mendatangkan malapetaka, tidak mendatangkan gangguan kesehatan, tidak mendatangkan kerusakan moral, tidak menghadirkan keributan. Jadi silakan saja, saudara, ada penafsir yang berkata ini anggur yang fermentatif. Tapi kalau kita lihat dari kalos, saudara, ini adalah anggur murni, jus anggur. Yang kalau diminum sebanyak 3 botol, masih sehat-sehat saja. Tapi kalau dia sudah fermentatif, maka yang terjadi adalah ini. Drunken master. Yang terjadi hari itu pestanya kacau balau. Dan apakah benar Yesus mengawali 7 mujizatnya dengan sebuah kemabukan? Ini mengalahkan dan menyalahi hukum moral. Saudara, baik. Yesus itu menghadirkan kebaikan dalam hidup kita ketika dia menolong kita. Ketika dia melakukan pertolongan pada kita tepat pada waktu itu selalu bermaksud baik. Bukan bermaksud buruk. Apa gunanya kita paksa Tuhan dan kita dapatkan apa yang kita mau. Tetapi akhirnya kita mendapatkan kalajengking. Akhirnya kita mendapatkan ular beracun. Akhirnya kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan malapetaka darinya, saudara. Kenapa? Karena seringkali kita tidak tahu apa yang kita minta. Saudara, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan Tuhan selalu sempurna atas kita. Amin. Percaya nggak? Percaya harus. Selalu sempurna. Kita tidak mampu memahami semua hal yang terjadi di hidup ini. Nggak mampu kita. Kita tidak mampu memahami akibat-akibat permintaan kita kepada Tuhan. Termasuk permintaan kita akan mujizat Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita. Saudara, saya mau cerita sedikit. Ya, tentang mujizat. Pada tahun 1985, saudara, ada seorang guru yang bernama Sharon Christa McAuliffe. Ya, McAuliffe atau McAuliffe, ya. Ini bingung bacanya, ya. Saudara, dia adalah guru yang ikut sayembara, saudara, dengan 11.000 orang untuk naik pesawat luar angkasa. Jadi astronot, guru biasa. Tapi bolehlah melamar 11.000 orang. Dengan tes. Wow, luar biasa. Sebuah tes dilalui, saudara, akan menemani 7 astronot. Saudara, dia lolos. Dia jadi satu-satunya guru yang berhasil menang. Mengalahkan 10.999 orang. Ya begitu ya, benar ya. Mengalahkan 10.999 orang. Wow, Antonina. Tapi di balik sukacitanya, saudara, ada kesedihan, saudara. Yang dialami oleh seorang peserta juga, guru juga, saudara. Guru ini ikut juga, saudara, namanya Frank Slazak, saudara. Guru ini ikut, saudara, setiap seleksi, menang. Sampai di puncak final dengan si Sharon Christa. Namun apa yang terjadi, saudara? NASA memutuskan untuk memilih Sharon Christa. Aku kalah. Impianku hancur dan aku depresi berat. Dia minta nggak, Tuhan ubah dong itu agar NASA bisa mengambil keputusan aku yang menang. Mujizat terjadi dong. Bisa. Karena itu impiannya, itu obsesinya, saudara. Kepercayaan diriku hilang. Kebahagiaanku berganti dengan kemarahan. Saat itu aku selalu bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa bukan aku yang terpilih? Apa yang kurang dariku? Mengapa engkau begitu kejam padaku? Oh saudara, ini ungkapan manusia. Yang keinginannya, kerinduannya tak terkabul. Saudara, berbahagialah Sharon Christa. Karena pada 28 Januari 1986, Challenger diluncurkan tepat pukul 11.38 menit. Tepat 70 detik mengudara. Challenger meledak. Saat sedang take off, Frank Slazak berkata, seharusnya aku yang ada di sana. Mengapa bukan aku yang ada di sana? Perjuanganku sudah luar biasa, tapi sia-sia semuanya. Namun ketika dia memandang ke atas 73 detik kemudian,
Kira-kira kalau Anda jadi dia, Anda akan berkata apa? Tuhan, bagus aku nggak di sana. Tapi apakah si Sharon Krista jadi sial? Apakah Tuhan begitu? Apakah Tuhan menyelamatkan seorang lalu mematikan seorang? Enggak begitu, saudara. Karena segala sesuatu yang terjadi atau di dalam kedaulatan Allah, Allah mengizinkan itu terjadi. Bagi Sharon, dia adalah pahlawan. Meskipun dia mati dalam sebuah ledakan, dia adalah pahlawan. Dan hari itu, peristiwa itu menyebabkan NASA memikirkan ulang. Mengkaji lagi bagaimana meluncurkan manusia ke luar angkasa dengan pesawat ulang-alik. Dan hari ini sudah ditutup. Enggak ada lagi, karena terlalu berisiko. Luncurkan robot saja, luncurkan drone saja, luncurkan roket saja. Jadi ada maksudnya juga ya. Keren ya. Saudara, seringkali kita berkata, Tuhan, mengapa engkau tidak tolong aku? Mengapa engkau tidak kiungai membebaskan aku dari persoalan ini? Mujizat terjadi dong. Akhirnya saudara Franz Zazak berkata apa? Aku tidak terpilih untuk menjadi seorang astronot yang ikut dalam penerbangan itu. Meski aku sangat menginginkannya, kini aku paham bahwa ternyata Tuhan memiliki alasan lain. Tuhan masih ingin aku berada di bumi. Atas dasar itu aku bisa katakan, aku tidak gagal dan kalah dalam kompetisi tersebut. Saudara, kalau saudara sekarang masih hidup hari ini, meskipun krisis kantong terjadi, meskipun krisis di toko, krisis usaha, krisis moneter, krisis ekonomi terjadi, tapi kalau kita masih hidup, kita bernapas, kita masih bisa berbakti hari ini, itu karena kemurahan Allah. Amin. Dan kasih Allah, kasih Yesus lebih besar dari segala sesuatu yang kita mau. Karena dia lebih tahu memperlakukan kita, men-treat kita dengan caranya. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa saya punya pengalaman. Pada tahun 1994, awal-awal saya mau kuliah, awal-awal saya mau menjawab panggilan Tuhan. Saya terkena sakit, tumbuh tulang di tangan saya, kecil, membesar, 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 dan membesar. 27 tahun lalu. Saya baru mau kuliah, akhirnya saya berdoa, sembuhkan dong, disembuhkan enggak? Enggak. Sampai saya tiba pada titik terakhir. Saya belum pernah bawa ini di sini ya. Di doa sudah. Di Night with Jesus sudah, sini belum. Saudara, sampai saya tiba pada suatu titik saya berdoa, Tuhan engkau yang pakai saya. Kalau engkau sembuhkan saya, kamca nyi toto. Kalau enggak, ngai tahu nyi punya maksud dengan hidup saya. Amin, udah berdoa, ngai enggak berdoa lagi. 1 tahun lebih, kurang lebih saudara, itu keras. Orang bilang mungkin ganglion. Orang bilang juga mungkin tumor tulang. Orang bilang juga itu mungkin kanker. Monyintia. Tapi apa? Syong titi. Nah itu dia kan. Ya bisa ganglion. Karena itu tulang keras menyentuh sendi saya dan saya nggak bisa tekuk jari saya. Tangan saya ini nggak bisa tekuk. Karena itu tulang nyangkut di sendi. Nggak bisa tekuk saudara. Kaku cuma gini aja. Nggak bisa saudara. Tulang waktu saya pegang itu tajamnya minta ampun. Sampai suatu ketika, suatu pagi saya mandi, tidak seperti biasanya. Biasanya sulit menggunakan tangan. Saya selesai mandi dengan lancar menggunakan 2 tangan, ngaca pakai baju. Kok bisa? Nggak ada lagi. Kapan? Mungkin waktu tidur, lenyap. Siapa yang buat? Tuhan yang buat, bukan ngai yang buat. Kasih tepuk tangan dong. Yes. 27 tahun yang lalu. Tapi sekarang sakit lambung ngai minta juga yang sama. Tuhan, engkau pakai ngai, sembuhkan lambung ngai. Ternyata sudah terjadi di tahun 91, 30 tahun kurang lebih. Sembuh nggak sekarang? Nggak sembuh. Tapi nggak seperti orang sehat. Amin. Karena ada Tuhan Yesus. Amin. Oh nggak selamanya. Kadang-kala Tuhan izinkan ada satu mujizat terjadi dalam hidup kita. Karena dia sayang sama kita. Supaya kita percaya. Saudara, tapi kalau nggak terjadi apa saudara? Kalau tidak ada saudara punya pengalaman satupun mujizat, ingat bahwa kisah kelahiran Kristus itu mujizat terbesar sepanjang masa. Amin. Wow, saudara baca di dalam Alkitab, saudara melihat kehidupannya sampai pada kematiannya. Maka saudara harus memuliakan Allah. Kasih tepuk tangan. Melihat Alkitab, membaca firman Allah, berkenalan dengan Yesus, melihat karyanya, dari kelahirannya adalah mujizat, perbuatan-perbuatannya, mujizat-mujizatnya, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, itu lebih dari cukup membuat kita percaya bahwa dia Allah yang masih ada dan terus ada dan akan selalu berkarya dalam hidup kita. Amin. Itu dia. Kalau saudara tidak punya pengalaman. Puji Tuhan kalau ada pengalaman. Saya punya pengalaman. Ya sampai sekarang tidak pernah kambuh lagi. Puji Tuhan saudara.
Yang terakhir, saudara, makna peristiwa mujizat di Kana. Kristus ingin agar kita selalu dan selalu percaya padanya. Amin. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Murid-muridnya. Yang lain enggak. Yang lain belum tentu. Termasuk ada yang lain di luar 12 murid, di luar 12 rasul percaya. Senang euforia ikut-ikut lalu pergi mundur satu-satu. Di dalam Injil Yohanes kita bisa tahu, ada yang bilang terlalu keras ini gak cocok ini, terlalu keras ini. Yesus tanya, adakah lagi engkau yang akan pergi meninggalkan aku? Silakan. Oh saudara, Yesus ingin kita selalu percaya kepadanya. Dan kalimat yang menarik yang harus kita tanyakan pada diri, maukah kita berhenti meragu-ragukannya? Mau gak berhenti? Yang berikut, maukah kita percaya pada dirinya bukan pada mujizat-mujizatnya? Mau gak saudara? Yang terakhir, maukah kita berkata bahwa hidup bersama Kristus itu lebih dari sebuah mujizat? Kalau engkau punya Kristus, mujizat itu jadi gak terlalu penting kok. Serius. Gak jadi terlalu penting. Karena Kristus adalah mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan lakukan dan Tuhan perkenankan mujizat terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi jangan kau paksa saudara. Karena engkau akan jadi pengejar mujizat. Engkau akan menjadi pengejar mujizat. Pengalaman bangsa Israel itu menjadi pelajaran yang penting yang Alkitab catat. Bahwa mujizat datang kepada mereka silih berganti, namun mereka tidak percaya kepada Tuhan. Syukur-syukur melalui mujizat ada yang percaya pada Tuhan. Ingat 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus? Masih ingat? Berapa yang percaya pada Tuhan? 1 orang. Ikeren. Pak Herman benar adanya ya. Ikejen. 1 orang aja. 10 orang. Saudara-saudara ini memperlihatkan bahwa mujizat itu seringkali menjadi sesuatu yang hanya dibutuhkan di luar dan tak berhubungan dengan kerohanian kita. Tidak ada hubungan dengan pertumbuhan kehidupan kita. Kalau engkau punya Kristus yang kau terus pandang setiap hari, yang terus kau alami tiap hari, yang terus kau nikmati tiap hari, maka itulah sumber pertumbuhan iman kita. Kita bisa berrelasi dengan Dia, menikmati Dia, mengalami Dia setiap hari. Saya percaya bahwa akhir tahun ini saudara akan melewati dengan hati yang tertuju padanya. Amin. Akhir tahun ini akan membuat engkau bersuka cita. Engkau punya harapan yang baru. Engkau punya kesempatan yang baru untuk menata, untuk memasuki tahun 2022 bersama dengan Tuhan Yesus, Sang mujizat yang paling abadi, Sang mujizat yang sejati, Sang mujizat yang sesungguhnya itu. Amin.